Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our English class. How are you today, student? I hope all of you in a good condition. Always stay happy, stay healthy, and always stay at home. Assalamualaikum, apa kabar? Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian dalam keadaan yang sehat selalu. Selalu bahagia, selalu sehat, dan selalu tinggal di rumah. Okay? Today, we are going to learn about passive voice. Kali ini kita akan mempelajari tentang passive voice yang ketiga. Namun sebelumnya kita harus berdoa terlebih dahulu. Okay, we are going to pray first. Let's pray together. Begin. Finish. Thank you so much. Okay, we continue again. Learning objective, tujuan pembelajaran kita kali ini, ya, masih ingat minggu lalu kita mempelajari bagaimana cara membentuk sebuah kalimat pasif dari kalimat aktif, ya, to use sentences in the passive voice. Ya, masih ya. Jadi subjek berubah bentuk menjadi objek. Objek berubah bentuk menjadi subjek. Letaknya maksudnya. Dan kemudian kata kerjanya harus dirubah juga sesuai dengan tenses yang digunakan. Kali ini saya akan lebih menekankan pada tenses present tense. Jadi kalian perhatikan baik-baik. Diambil buku bahasa Inggrisnya chapter 11. Oke, karena selain kita using sentences in the passive voice, we are going to describe object by passive voice sentences, ya. Jadi kita selain masih mempelajari pembentukan kalimat passive voice, kita juga akan mempelajari bagaimana mendeskripsikan objek dengan menggunakan passive voice. Are you ready now? Very good. Okay, let's go. Ya. Seperti yang tadi saya bilang, please open your English book chapter 11, page 204. Jadi buka bukunya chapter 11, halaman 204. Ya. There are two person in this conversation. Ada dua orang dalam conversation ini, percakapan ini, si A dan si B. Ya. Kalian perhatikan baik-baik. Kita baca sama-sama percakapannya. This awesome gift was given to me by my friend. What do you think? Wow, that looks nice. What is it called? Is that made in Indonesia? Yes, I was given by a friend from Indonesia. This item is called an angklung. Angklung is a musical instrument from the Sundanese culture of West Java. It is made up of bamboo. It is used to play not only traditional but also modern music. Ya, jadi kata si A ini adalah sebuah hadiah yang diberikan, was given, ya. Jadi bukan give, ya, tapi diberikan ke saya oleh teman saya. Bagaimana menurutmu? Wow, bagus sekali. What is it called? Disebutnya apa? Namanya apa? Is it called? Ya. Is that made in Indonesia? Apakah buatan Indonesia? Yes, I was given by a friend. Ya, saya diberi seorang teman. Was given, ya. Tadi was given juga diberikan kepada saya. Was given by a friend from Indonesia. This item is called an angklung. Jadi, please check carefully the blackboard. Ya, dilihat huruf yang ditebalkan berwarna hitam. Ya. Kemudian Sundanese culture. Jadi instrumen ini berasal dari Sundanese.
It is made of bamboo. Made of is made of, terbuat dari bambu. It is used to play not only traditional but also modern music. Terbuat tidak hanya digunakan untuk dimainkan, tapi juga dimainkan untuk tradisional musik, tapi juga untuk modern. Oke, jadi perhatikan. Setiap passive voice menggunakan dua kata, ya, two words. Was given, is called, is made, was given, is called, is made, is used. Jadi gunakan to be, kemudian past participle bentuk ketiga. Ya. Nah, bagaimana dengan yang conversation kedua? Sama. Coba perhatikan dengan baik. Is made, is called, is draped, is worn, is made, and is woven. Woven, ya. Ditenun, woven, ditenun. Is worn, digunakan. Is dropped, diletakkan, dipakaikan. Oke? Sama, ini juga. It's called, is made, is made, is made, is hung. Ya. Nah, coba perhatikan dengan baik. Bagaimana dengan kalimat conversation yang keempat? Conversation yang keempat, kamu harus lihat subjeknya. Karena subjeknya banyak, maka dia berubah to be-nya. Berubah to be-nya. Jadi, to be-nya yang digunakan adalah bentuk jamak, ya. Are combed, are made, are made, are made, are painted, are embroidered, ya. Embroidered, right? Okay. Nah, coba kita buat kalimat. Okay, fill in the blanks. Okay. In this text, kita coba ya. Tidak harus sama dengan bentuk kalimat sesuai dengan conversation sebelumnya. Tapi tidak harus sama ya, tidak apa-apa. Yang penting keterkaitan artinya bisa dapat, maksud saya. The musical instrument is called an angklung. It is made in Indonesia. It is from Sunda, West Java. It is made of bamboo. It is used to play traditional as well as modern music. Oke, bagaimana number 2, number 3, number 4? Coba kalian isi. Bisa? Number 2, this cloth is called an ulos, ya. Oke, it is made in North Sumatra. It is used in special event like wedding and funeral. It is dropped on one shoulder or both shoulder. It is made of cotton. It is woven by hand. Ya, sama. Yang number 3, this bag is called a noken. It made in Papua. The bag is very strong because it is made of wood fiber, of leaf fiber. It is used to carry many things, ya. It is dropped on the head, ya. Kalau saya menggunakannya it is put, bisa juga ya, diletakkan di atas kepala. The beautiful umbrellas, number 4. Coba, the beautiful umbrellas. Lihat ya, umbrellanya banyak. Umbrellas.
The beautiful umbrellas. The beautiful umbrellas is called payung gelis. They made in Tasikmalaya, Indonesia. Okay, kemudian apa lagi? They are made, ya. The beautiful umbrellas are called payung gelis. They are made in Tasikmalaya, Indonesia. Kemudian apa lagi? They are made of plain waterproof, beautiful pictures of flowers are painted on paper umbrellas. On clutch umbrellas, the pictures are printed. Biasanya kalau bisa juga dicetak ya. Oke, kalau di sini di slide sebelumnya embroidered ya, bisa juga pakai embroidered ya, diukir. Oke, tadi the key answer-nya ini, tapi kamu harus dengar. Remember that each word consists of 2 words in passive voice ya. Jadi terdiri atas 2 kata kalau dalam passive voice ya. Apanya? To be-nya, kata kerjanya. Ya, memerlukan 2 kata. Yang pertama to be, kemudian ketiganya past participle. Okay. Nah, passive voice verb is very useful to describe object. Jadi berguna sekali untuk mendeskripsikan sesuatu hal. Ya, biasanya kata kerja passive voice. Contohnya, coba sate or sate is made of chicken, beef, or lamb. Sate terbuat dari daging ayam, daging sapi, atau daging kambing. Sate ayam is made of chicken. Sate ayam terbuat dari daging ayam. Sate kambing is made of lamb. Sate kambing terbuat dari daging kambing. Sate sapi is made of beef. Sate sapi dibuat dari daging sapi. Small pieces of meat are marinated in spicy soy sauce ya. Oke, jadi potongan kecil itu dibumbui dengan bumbu pedas. Some pieces of well-marinated meat are skewered. Then, on skewers, sate is grilled over very hot charcoal. It is served with peanut sauce or soy sauce. Ya, jadi satenya setelah dibumbui lalu dibakar. Ya, dibakar, kemudian dibakar sampai panas, sampai crunchy ya, lalu disajikan dengan bumbu kacang, oke, atau bumbu yang lainnya, oke. Nah, ini terus yang kedua tentang lemper ya. Lemper is made of handful lump of steam glutinous rice. Jadi lemper itu terbuat dari apa? Terbuat dari ketan yang dikukus ya. Beras ketan yang dikukus. Jadi dan sebagainya ke bawah. Oke, is wrap ya, dibungkus. Is filled, dimasukkan. Is secure ya, yang dilindungi. Kemudian is steam, dikukus. Is cook, dimasak. Is well cooked, dimasak sampai matang.
is filled, dimasukkan, is wrapped, dibungkus, can be served. Can be jadi modal, kalau mau letakkan modal harus letakkan to be-nya dulu, kemudian bentuk kata kerja ketiga. Oke. Disajikan, dapat disajikan, can be served. Oke. Nah, yang ketiga tentang empek-empek. Yang keempat tentang kerupuk. Ya, kamu lihat kalimat kata-kata yang ditebalkan berwarna hitam. Is made, are mixed, is boiled, cook, deep fried. Oh, ini bukan passive voice, yang di bawahnya lagi is served, is made. Ya. Okay, kerupuk was very crunchy crackers. Jadi makanan yang crunchy, yang garing, ya. Different kind of crackers are usually found everywhere in Indonesia. Ya. Jadi crackers itu maksudnya makanan garing yang berbeda dengan makanan garing yang beda tapi mudah ditemukan di mana-mana di Indonesia. It is made of tapioca starch, terbuat dari tepung tapioka. It is flavored with fish, shrimp, or garlic. Ya, bahannya terbuat dari fish, shrimp, garlic. Kerupuk is shaped in thin pieces. Jadi kerupuk itu dibelah-belah dibentuk dari potongan-potongan kecil. The pieces of kerupuk are dry under the sun. Kemudian kerupuknya dry, dipanaskan di bawah sinar matahari, dikeringkan, dry, until it is completely dry and hard, sampai sampai bentuknya betul-betul keras dan kering, ya, keras dan kering. Very dry kerupuk is deep fried in hot oil, ya. Jadi kerupuk yang enak, yang garing, kerupuk keringnya itu dimasak, digoreng di minyak yang panas. Some kind of crackers are fried in very hot sun. Jadi beberapa kerupuk itu akan digoreng ada juga beberapa kerupuk yang digoreng menggunakan pasir panas, hot sand. Pernah ya? Pasir panas lalu dia ngembang. Oke. Nah, contohnya ini. Lalu sate yang tadi, artikel sate yang tadi, saya buat listnya, ya. Saya harusnya buat 8. 8 facts about sate state by Udin. Oh, tadi yang si Udin. Tapi yang saya buat baru 3, ya. Sate or sate is made of chicken, beef, or lamb. Sate ayam is made of chicken. Sate kambing is made of lamb. Jadi jadi kita membuat list ini dari data describing text yang tadi, ya. Oke, dari data. Selain itu apa? Sate sapi is made of beef. Kemudian apa lagi? Small pieces of meat are marinated in spicy soy sauce. Lalu some pieces of well-marinated meat are skewered. Ya. Lalu sate is grilled over very hot. Sate is served with peanut sauce or soy sauce. Mudah ya, tidak sulit. Ya, oke. Nah, ini contohnya, ya. Jadi ada gambarnya, kemudian kita buat listnya. Listnya menurut data yang tadi, ya. Nah, sekarang exercise-nya yang saya minta adalah list one of these food on slide 7 and 8 with picture. Jadi kamu buat list, ya.
Nama-nama makanan, salah satu nama makanan dari keempat yang tadi di slide 7 dan 8, ya, dengan gambar, ya. Jadi kamu cari gambarnya. Boleh kamu potong dari majalah, koran, atau kamu print, lihat di Google, kamu print, kamu potong, kamu lem, ya. Potongan itu kamu lem di buku tulis kamu. Lalu saya minta, kalau sate, saya minta fact-nya itu ada 8, ya. Lemper ada 6 fact, 6 fact. Kemudian kalau empek-empek 7 fact, kalau kerupuk 8 fact, ya. Tulisannya setelah kamu tempel gambarnya di bukumu seperti ini, ya. Tulisannya kamu tulis di sebelahnya, ya. Kalau misalnya kamu mintanya, kamu pilihnya empek-empek. Empek-empek berarti 7 fact about empek-empek. Nah, kamu tulis apa saja. Dari mana kita dapat datanya? Dari artikel ini dan artikel ini. Oke, paham ya? Sampai sini, itu tugasnya. Oke, dan yang kedua, fill in the blanks on slide 11. Nah, kamu coba isi 4 soal ini dengan passive voice. Dapatnya dari mana, Mem? Kamu artikan, lalu kamu cari tahu kata kerja apa yang digunakan, ya. Jangan asal-asalan mengerjakannya ya, nak, ya. Asal saya bisa ngerjain selesai, supaya dapat nilainya selesai. Nah, nggak boleh begitu. Jadi pahami dulu artinya, kemudian kamu cari tahu isiannya, ya, sesuai dengan kalimat yang ada di sini. Okay, is it clear for you guys? I hope you enjoy study with me. Thank you so much for your attention. Okay. Jangan lupa dikerjakan tugasnya, jangan ditunda-tunda, dan jangan diulur-ulur waktunya karena akan memberatkan kamu sendiri. Thank you so much. Okay, have a nice day. See you next week. Assalamualaikum.